Oke, selamat datang di podcast PODCAZH. Kenapa harus disepel? Karena ini adalah podcast baru. Pasti pendengar banyak yang belum tahu cash. Jadi hari ini kita akan bahas soal cash. Dan yang pertama akan kita ngajak ngobrol adalah Mas Arif. Halo semuanya. Halo Mas Arif. Halo. Iya, saya kenalin dulu. Mas Arif ini adalah founder, salah satu dari foundernya Cash dan sekarang menjabat sebagai CEO. Nah, Chief Everything Officer. ya betul, Chief of Everything Officer. Jadi semua pekerjaan dia bisa. Ya, kemarin itu apa? Apa? Asa-asa piring ya. Oh ya. Termasuk pokoknya dari mulai ngurusi software, service sampai asa-asa piring ya. Padahal kantor ini ada yang jagain nih di sini. Selamat sore Mas Arif, terima kasih sudah mau jadi narsum pertama kita di podcast. Ini episode perdana tentang cash. Mas Arif mungkin yang dengerin ini dari tadi apa sih podcast gitu, kenapa harus CAZH dan gimana-gimananya. Pertama, kenapa cash? Nah, mungkin Kenapa bisa cash diceritain. gitu ya? Kenapa cash? Kenapa enggak CASH? Sebenarnya jawabannya simple gitu. Ketika saya klik gitu CASH gitu di domain gitu udah nggak ada Loh, gitu. diparkir orang. Namanya simple, bagus gitu, CASH gitu .id harapannya gitu kan. Oke. Ternyata itu sudah nggak ada, sudah dipakai oleh orang lain gitu. Akhirnya ya plesetin aja jadi CAZH. Kita cek mungkin cek dari CAXH kan susah kalau dibaca caks gitu. Caks. Aduh. Gak pakai lontong ya. Jadi CAZH itu plesetan dari CASH. Hubungannya apa Mas Arif? Sebenarnya ini dihubung-hubungkan jadinya gitu kan. Kalau kita ketik ya di Google ya CAZH gitu kan, biasanya itu bahasa slangnya ya, bahasa slangan dari casual gitu. Oh iya benar. Dipakai di Amerika atau di Australia gitu kan. Oh iya benar. Nah dari situ baru muncullah inspirasi gitu kan. Karena kenapa nggak dipakai sekalian jadi brand gitu? Kenapa nggak pakai cash aja gitu kan? Jadi pakai cash CAZH gitu kan, casual. Jadi kita pengennya itu bikin solusi finansial tapi casual gitu, bukan sekedar kayak perbankan yang mungkin yang kaku gitu. Serba kan. Formal dan kaku ya. Nah, kita pengennya yang lebih casual gitu kan. Kalau mungkin kita udah tahu istilahnya lebih ke neobank gitu. Bentar dulu Mas Arif. Nih Mas Arif dari tadi nge-mention ada finansial, ada bank, ada macam-macam. Kayaknya Mas Arif ini orang di industri itu nih sebelum jadi founder Cash. Bener nggak tebakannya? Iya betul. Sebelumnya memang di perbankan ya, kurang lebih ya 20 tahun. Oh. itu berarti baru lahir kayaknya. Berapa lama Mas di bank? Ya kurang lebih baru 5 tahun gitu. Lama dong. Jadi latar belakang Mas Arif ini sebelum jadi foundernya Cash adalah berada di industri perbankan. Gitu. Sehingga sangat paham financial service ya. Ya paham tapi mungkin nggak sepaham orang-orang gitu. Kita belajar terus gitu. Oke. Nah, memutuskan untuk mendirikan. Nah, karena tadinya tiduran sih ini. Cash ini kan tadinya tiduran terus didirikan. Mendirikan Cash ini berarti tahun berapa Mas Arif? Ya, kalau tiduran itu di tahun 2018 ya. Oh, jadi Cash itu beneran pernah tiduran? 2018? Ya, 2018 itu tiduran dulu. Tiduran gitu kan. Okay. Terus pertengahan 2018 itu rebahan gitu. Oke. Terus sebenarnya kalau didirikan secara resmi kan di 2019 gitu. Kita initiate itu di 2018 gitu dengan solusi yang pertama waktu itu ya di core banking system. Waktu Cash masih rebahan ya belum berdiri, itu justru aplikasi pertama memang core banking system Mas. Iya betul, core banking system. Ya, nggak mengherankan ya karena latar belakangnya memang perbankan gitu ya. Oke, terus berdirilah tahun 2019 itu resmi sendirian Mas Arif atau ngajakin yang lain? Ya, waktu masih tiduran itu ngajak bareng tidur. Oh, ngajak tidur bareng siapa Mas? Oh, maksudnya tidur. Cashnya gitu, loh, maksudnya lo. Jadi waktu itu bareng sama Agung ya.
bareng Mas Agung. ya Agung Hercules? Oh, bukan. Kalau Mas Agung dengerin ini besok maaf ya. sama Agung itu sebagai technical ya waktu itu gitu. Gitu. Kedua kemudian Tiduran berdua Mas? Oh, bukan ya. Maksudnya ketika pertama kali merintis, Cash belum berdiri, Ya, itu sama Mas ya. Agung. ya masih bareng sama Agung, tiduran bareng gitu kan, memikirkan Cash mau seperti apa gitu. Di sini Mas Arif? Ya di kantor ini. Oke, gitu, di kantor. jadi buat para pendengar mungkin ini nggak bisa dilihat ya, tapi nanti tapi kayaknya nanti bisa dirasakan atau kita nanti bisa upload ini di TikTok atau di IG. Jadi ini direkam di studio perdana Cash yang sejak pertama kali Cash tiduran sampai berdiri ini di rumah ini gitu ya, di Grand Tanjung Elok. Nah, Iya. alamatnya jangan disebutin Mas Arif, takut ada. Tadi udah disebut. Oh iya udah disebutin. Jadi Mas Arif sama Mas Agung di sini 2018. Nah, itu langsung core banking atau diskusi dulu, debat apa gitu untuk memutuskan bikin layanan apa gitu. Ya sebenarnya Cash ini kan berdiri itu dari inspirasi di startup sebelumnya waktu itu ya. Apa Mas? Namanya teman usaha gitu. Oh, TU. TU. Bukan tata usaha ya, teman-teman ya, teman usaha ya. Kalau tata usaha di sekolah tuh. Iya namanya teman usaha itu. Teman usaha. Jadi inspirasi itu dari startup ya waktu itu di mungkin di luar negeri gitu, ada sebuah solusi bahwa kita bisa ngambil uang tunai ya di mana aja gitu. Kalau itu waktu itu di Singapura ya. Oh, Mas Arif ke Singapura. 2016 atau 17 gitu. 2016 sebelum mendirikan Cash, jauh sebelum mendirikan Cash, Mas Arif Ya. itu ke Singapura. Nah, pertanyaannya ngapain? Ya waktu itu memang dapat kesempatan buat akselerasi startup. Waktu itu ada program akselerasi dan teman usaha ikut dalam program itu gitu. Dapat kesempatan ke Singapura. Ngapain aja Mas Arif? Boleh diceritain nggak di sana? Ya di sana ya sama halnya mungkin di inkubasi di sini ya di Indonesia. Jadi memang ngikutin program-program inkubator. Jadi ada mentoring, kemudian ada pendampingan dan mungkin pitching di situ, latihan pitching gitu. Jadi mentornya siapa? Yang jadi mentornya ya orang-orang sana gitu, yang setiap minggu itu ada open house gitu, mengundang startup lain ya, bisa startup yang udah gede di sana punya head office di sana atau mungkin dari kantor-kantor sebelah karena kan lingkungannya di tengah kota gitu. Oh, kayak di KCBD. Oh iya. Apa itu CBD? Sawangan, Citayam. Ya. Bukan yang itu ya, Sudirman sana. Jadi Mas Arif di 2016 itu ke Singapura dapat kesempatan buat inkubasi startup sebagai foundernya teman usaha. Nah, lalu apa saja yang akhirnya didapat gitu? Kalau di sana kan lebih ke kayak training gitu. Trainingnya apa aja Mas? Trainingnya macam-macam. Jadi ada sebenarnya lebih ke praktikal mengajar, kayak ada mungkin dari startup lain yang udah besar, misal dari headnya apa, misal contohnya dari Grab atau dari mungkin ada UOP atau apa itu datang ngajar di mentor, mungkin ngajarin terkait dengan product development, kemudian ada marketing ataupun product grow atau marketing growth-nya kayak gimana itu diajarin di sana gitu. Oke. Sorry, pertanyaannya Mas, pakai bahasa Ya Indonesia pakai Mas bahasa apa? sana gitu. Oh, bahasa Inggris ternyata. Oh, English ya. Luar biasa. Belajar dulu atau emang ya udah gitu pokoknya ke sana aja. Ya kalau ke sana ya udah ke sana aja gitu kan. Oh iya, mantap. Nah memang nekat sih waktu itu, jadi nggak tahu apa-apa lah terkait dengan aplikasi, dengan startup atau apapun. Itu ya udah ikut aja ke sana, itu sebagai pengalaman pertama ya. Pertama jadi diakselerasi gitu. Lalu ada ini Mas, apa yang seru-seru gitu, yang akhirnya membuat itu sangat berkesan, bahkan Mas Arif rasain bermanfaat sampai sekarang. Misalnya. Ya sebenarnya yang dapat dipelajari ya, startup itu kan waktu itu memang di ekosistem di 2016 ya, kayaknya kalau kita punya app itu langsung
dapat invest dengan mudah gitu kalau ada app-nya. Asal punya apps-nya. Iya, ada asal punya aplikasi gitu. Nah, yang paling berkesan adalah sebenarnya pengalamannya mengelola sebuah organisasi startup gitu kan. Kita harus benar-benar build produk yang bagus yang bisa dapat dijual, yang bisa menghasilkan uang lah. Kemudian ada tim juga yang butuh kita hidupin, butuh kita maintenance, dan nah itu yang hal-hal seperti itu yang mungkin yang menjadi pengalaman yang baik dan akhirnya juga, jadi bekal ya sekarang. Ya, akhirnya jadi bekal buat startup yang kedua ini yang cash. Sip. Thank you Mas Arif. Jadi dari ceritanya Mas Arif tadi berarti 2016 itu Mas Arif itu udah punya pengalaman yang jauh. Dia udah dapat kesempatan buat inkubasi startup ya di Singapura. Hal yang paling yang lucu lah, yang paling lucu gitu yang Mas Arif waktu di Singapura tuh ngalamin itu bahasa ya karena kan bahasa. Ya, bahasa Inggris saya kan bukan Inggris medok. Inggris ngapak ya gitu. Oh iya. Ya, Inggris ngapak. Jadi anyway Mas Arif udah jadi orang ini ya, jadi adaptasinya gitu yang agak susah karena ini ya yang nggak mengira gitu bahwa kita itu akan ke sana gitu kan. Dan hidup berapa hari Mas Arif? 2 bulan? Kalau di sana sih kurang lebih 8 bulanan. Sebenarnya latihannya ini yang paling ya dipaksakan. Ngomong sama teman ya harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Kalau yang agak lucu itu kan bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu. Kalau pas pitching atau apa, habis itu kan biasanya ada question kan, Q&A. Itu ini kan beda pemahaman. Ya beda orang, misal orang Amerika, misal orang Eropa kan bahasanya kan beda-beda gitu kan. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan, ada yang dapat dipahami atau enggak gitu, ada yang cuma gitu kan. Oh iya, V1 ya. Gitu kan, jadi nah itu yang agak susah gitu. Kadang mereka maksudnya apa, jawabannya beda gitu. Oke. Yang sering malu-maluin itu gitu. Jadi harus konfirmasi ulang pertanyaannya apa baru dijawab gitu. Oke. Tapi sebagai sebuah pengalaman unik itu sebenarnya Mas Arif itu bisa ngelalui itu berarti hebat. Maksudnya apa? Gak hebat sih. Tapi lolos 8 bulan itu. Padahal Mas Arif itu termasuk yang ekstrovert atau yang kalau saya sih introvert ya. Introvert sekali gitu. Kalau nggak ditanya nggak akan ngomong. Kalau udah ditanya nggak balas-balas itu budek. Bukan introvert. Iya, budek. Nah, ini Mas Arif ke Singapura modal bahasa Inggris pas-pasan, introvert, tapi di sana di training habis-habisan gitu ya sama mentornya sampai kemudian ketika pulang ke Indonesia baru memutuskan untuk membuat startup baru gitu Mas atau gimana? Ya sebenarnya nggak langsung memutuskan gitu. Oke. Memang ya waktu itu kan udah inkubasi kan harapannya startupnya jalan kan. Wah ini ada backsound nih Mas lewat. Ya, kayaknya kita podcast di tepi jalan apa ya? Jadi aduh ya pokoknya di depan SD ya. Oke, backsound udah berlalu. Jadi ketika pulang ke Indonesia prosesnya sampai mendirikan. Prosesnya waktu balik ke Indonesia ya kita jalan teman-teman yang waktu itu berempat gitu. Kita jalanin teman usaha itu, kita coba masarin itu selama ya kurang lebih 6 bulan lah di Jakarta gitu. 6 bulan jalan dan akhirnya sih nggak berkembang teman gitu. Usaha ini ya. Dan akhirnya kita putusin memang untuk ditutup gitu. Lalu sampai ke cash Mas Arif? Sampai ke cash ya perjalanannya masih panjang. Waduh ini masih panjang. 2 jam lagi nih podcast ya. Ya singkatnya setelah cash kan akhirnya kan menganggur ya. Setelah teman usaha? Ya setelah teman usaha kan menganggur gitu kan. Mungkin namanya salah kayak teman usaha. Namanya juga teman berusaha kan. Jadi kan belum. Mungkin kalau teman sukses gitu jadi sukses. Oh iya benar. Berusaha doang gitu ya. Temenin usaha. Temenin usaha.
Oke. Tapi akhirnya kemudian 6 bulan kemudian gitu ya, itu bertemu dengan Mas Agung sengaja atau sebenarnya Agung itu waktu itu karyawan di teman usaha, jadi engineer-nya. Kemudian setelah tutup ya, perusahaannya tutup, dia mungkin ya masih pindah lah ke perusahaan lain gitu kan. Sedangkan saya masih menganggur gitu kan. Iya, masih sendirian, masih dengan impian-impian yang belum tergambar ya, kayak gitu. Kemudian waktu itu munculnya Cash itu kan memang saya sendiri kan coba ya, karena sebelumnya memang tahu ya ada pengalaman di akselerasi tadi, jadi akhirnya saya coba tuangkan ide Cash ini dalam satu proposal, kemudian coba diajukan ke visi dan inkubator gitu, dan akhirnya ada yang nyantol lah salah satu inkubator dan mau mendanai untuk Mantap. Di Singapura lagi, Mas? Enggak. Oh, iya, enggak di Singapura. Di Indonesia aja Ceritanya cukup, panjang di lagi di Indonesia Singapura. Di Indonesia. Jadi setelah balik ke Indonesia dan kemudian memutuskan untuk menutup teman usaha, Mas Arif merintis startup baru, Cash ya, udah pakai nama Cash dan mengajukan ini ke VC. VC itu bukan video call ya, venture capital. Oke, dan inkubator. Nah, yang di Indonesia salah satu inkubatornya setahu saya adalah Indigo. Ya, ke Indigo. Kita sebutnya langsung aja ya Indigo. Iya, langsung aja Mas, nggak apa-apa. Biar seneng Indigonya. Terus prosesnya Mas, 2018 ketika masuk Indigo itu gimana? Ya, masuk Indigo ada pintunya atau ada orang dalam? Kalau orang dalam sih nggak ada ya, nggak ada orang dalam. Tetap orang luar ya. Orang luar yang ada di dalam gitu. Gitu. Jadi ya memang jalurnya normal gitu kan, sama dengan teman-teman yang lain yang apply ke Indigo ya. Saya apply, presentasi, kemudian diseleksi dan akhirnya masuk ke investasi dan mereka inkubator juga tahapan mereka gitu. Ya dengan ide ya, waktu itu dengan ide Cash gitu, dan ini modal ide ya? Ya, modal ide. Belum ada apps? Belum ada app, masih nanti gitu. Kita juga. Oh iya, jadi pas presentasi itu fitur aplikasi ini nanti akan begini gitu Mas? Ya betul, kayak seperti itu. Keren banget. Bisa menjabarkan sesuatu yang belum terjadi. Lalu gimana Mas Arif? Indigo itu di Jakarta atau di mana? Waktu itu di Bandung. Kalau Indigo itu di Bandung. Sama Mas Agung masih? Atau ada kawan? Sama Agung. Dia masih berdua sama Agung di Indigo. Kemudian setelah masuk tuh dana ya buat operasional, baru dari sisi kita gitu mulai development di situ. Development produk, kemudian mungkin terus ada hire karyawan ya. Pertama waktu itu ada Mas Heri gitu. Mas Heri ini karyawan pertama Cash. Gitu. Ya, karyawan pertama yang menjual mimpi waktu itu. Luar biasa. Karena belum ada produk sama sekali gitu. Jadi karyawan pertama yang direkrut setelah dapat funding ya, investasi dari Indigo. Aduh, dari tadi kita ngomongin Indigo tapi nggak mention Telkomnya. Jadi Indigo tuh inkubator startup punyanya Telkom Indonesia. Masih di ruangan ini, di rumah ini, terus nge-hire karyawan pertama Mas Hari. Lalu bertiga ini membuat apa Mas? Pertama pastinya core banking system gitu. Iya, lagi-lagi core banking. Ya, karena itu yang jadi ide pertama sih ya buat masuk ke Indigo ya. Kemudian kita harus memenuhi requirement ya dari Indigo core banking system kita buat. Waktu itu memang dapat satu klien ya. Mantap. Di situ. Nah, setelah itu ternyata kita jual-jual agak susah gitu. Susahnya dalam artian ini kan aplikasi berbasis web ya? Ya, berbasis web, dan itu core system, jadi banyak pertimbangan kalau misal koperasi BPR, karena marketnya itu ya, koperasi BPR. Core banking itu buat mau pakai app itu jadi agak banyak pertimbangan karena itu masuk di core-nya. Nah, akhirnya karena memang butuh operasional dan sebagainya gitu kan, akhirnya kita masuk dulu ke point of sale gitu. Masuk ke kasir ya. Point of sale, POS ya? Iya, POS. Lahirlah Cash POS. Gitu. CBS-nya nggak laku. Ya, kita sebut nggak laku. Ya, sebut saja nggak laku gitu ya. Jadi waktu itu Cash Core Banking itu susah dipasarkan, lalu kemudian masuk ke Cash POS. Nah, ceritain Mas. Iya, Cash POS ya. Cash POS.
Ya, Cashpos ya, harapan itu Cashpos itu sebenarnya kan salah satu roadmap kedepannya buat satu ekosistem cash ya, cash ekosistem yang sebelumnya kan inspirasinya dari startup yang di luar negeri itu kan. Gitu. Betul. Nah ini kita coba masuk di POS sistem buat kasir-kasir di toko dan sebagainya. Harapannya kita kan itu bisa menjadi penopang revenue ya di cash gitu sebagai operasional gitu. Dan berhasil Mas? Dan alhamdulillah tidak. Enggak. Ya tidak. Aduh, ini kalau kerekam bagus banget nih. Ini meja ini memang ajaib nih ya. Ya. Kejedot dewek loh. Ya, jadi Tuhan itu nggak tahu gimana cara kerjanya ya gitu. Iya. Kita harapannya waktu itu di Mei rilis POS gitu. Nah POS itu waktu itu udah sebenarnya fiturnya udah bagus lah. Udah bagus, udah lebih dari yang lainnya gitu. Karena kalau Agung develop itu waktu itu kalau lihat fitur kompetitor ini itu dia kepanasan gitu. Wih, luar biasa. Aku harus develop gitu. Masa kayak gitu gitu. Oh, kayak, mereka bisa kenapa kita enggak gitu ya? Kalau bisa bikin lagi. Gitu. Ya, ngoding sambil ngebul gitu ngebul ya itu dia nggak berhenti ngerokok kalau lagi ngoding. Iya. Sampai berasa ini ruangannya. Oke. Jadi Mas Agung itu sama Mas Arif berarti riset kompetitor juga Mas? Iya, riset ke beberapa kompetitor gitu kita coba aplikasi kasir ya? Ya, aplikasi kasir yang memang waktu itu sudah ada ya, udah jalan, kita coba riset dan kita build yang Cashpos ini gitu. Jadi seperti kebanyakan startup memang begitu ya. Jadi kalau mau bikin produk itu ngeriset yang sudah ada, lalu kemudian mencoba membuat alternatif yang lebih baik gitu ya. Dan mungkin ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Oh, lebih murah ya. Iya, sama lebih terjangkau ya. Lebih terjangkau. Affordable gitu. Iya, affordable. Wah, iya. Ini kan beda emang lulusan Singapura sama lulusan ya. Oke, itu doang. gitu. Jadi Cashpos itu diharapkan menjadi sumber revenue terbesar untuk cash 2019. 2019 kita pasari Cashpos dengan fitur yang lebih unggul ya. Masih bertiga Mas? Iya masih bertiga, terus kita juga masih lesehan ya. Jadi 2019 itu udah ada Cashpos, masih bertiga dan kantornya di sini asetnya adalah tiker merah bergambar apa ya? Panda apa ya? Apa Ron? Gambarnya apa Ron? Hello Kitty. Masih ada kok. Biasa dipakai anak PKL. Itu sejarah gitu. itu. Iya. Itu kalau kita jadi unicorn itu bisa dilelang loh. Oh itu. Iya itu. Jadi itu nggak boleh hilang itu aset itu. Jadi waktu itu di rumah ini rumah kontrakan 2 lantai, tapi yang kepake cuma sebenarnya 1 lantai gitu. Ya, waktu itu kalau bertiga cuma 1 ruangan ya. Satu ruangan. Doang. Ya sih yang kepake 1 ruangan. Iya. Dan nggak ada meja, jadi benar-benar lesehan aja. Mas berarti yang ngejual ini ke kasir-kasir siapa Mas? Ya Mas Heri waktu itu. Oh ya, Mas Heri. Ini jual yang tadinya korban berikutnya nanti. Ya Mas Heri yang jualan POS ya waktu itu. Warung gitu. Ya, warung. Toko warung. Nah cerita uniknya itu kayak waktu itu Mas Heri cerita ya waktu puasa ya. Oh. Puasa ya puasa kan dia jualan POS kan ke warung-warung ya. Iya. Kan jadi mungkin ada banyak hari ya pagi kan siang kan dia kan harus ke warung, masuk ke warung kan gitu kan. Yang ditakutin dia itu ini kalau ketahuan tetangganya gitu masuk ke warung gitu. Kan dikiranya mau apa. Oh iya. Itu pas puasa. Nah itu. Bulan puasa gitu. Ya kan Mas Hari jualan aplikasi ini ke warung-warung, jadi dia termasuk warung makanan tentu saja, jadi kafe warung gitu ya. Nah Mas Hari berarti takut kalau ada orang lihat dia keluar masuk gitu. Pertanyaannya siapa yang mau melihat Mas Hari gitu ya. Ya nanti kita tanyain ya. Oke. Terus gimana Mas? Ada berapa warung Mas yang mau nginstal itu? Itu aplikasinya udah mobile kan? Mobile, Android ya. Android.
di bulan pertama itu cukup sebenarnya cukup mengesankan buat kita gitu karena Luar biasa. user downloadnya itu di atas 1.000 waktu itu Luar biasa. di bulan pertama. Ini yang ngedownload doang tapi ya. Iya, download doang, belum nggak bayar gitu. Iya. Download. Jadi karena Cashpost itu di-download dan bisa langsung daftar gitu Iya, ya. bisa langsung daftar, bisa pakai gitu Dengan yang fitur gitu. terbatas. Oke. Nah, tapi kan ada beberapa fitur yang berbayar di situ kan, yang lebih lengkap lah buat manage tokonya lebih baik lagi gitu. Oke. Nah itu 1.000, bayangan kita 1.000 bayar semua kan? Oh iya. Kan lumayan. Lalu nggak ada. jadi 1.000 itu gratis semuanya. Gitu. Karena kan ya, kita paham lah ya. Mungkin kalau kita sendiri di Indonesia kan pengennya juga. Saya sendiri juga pengen aplikasi kan gratisan. Jadi 1.000 itu nggak ada yang bayar mas? Iya, nggak ada yang bayar. Terus sampai kapan? Kemudian ada yang bayar subscribe? Bulan kedua, bulan ketiga tuh. Bulan ketiga 3 itu bulan ada yang bayar mungkin 1 sampai 10 lah gitu kan. 1 sampai 10? Oh 10 toko atau member gitu. Kirain 10.000 gitu ya? 10.000. 10 aja gitu kan. Ya itu pelan-pelan lah kita 1, 2 sampai 100 kan. Oke. Itu Cashpost kan kita udah jalan tuh 3 bulan kan kita review gitu kan. Mas Dari saya udah jual kemana-mana gitu kan. Ternyata respon market juga agak susah gitu kan. Dan waktu itu memang ada keajaiban ya di saat kita menyerah gitu. Ternyata ini menyerah beneran atau hampir menyerah mas? Ya hampir menyerah waktu hampir, itu memang hampir menyerah. Udah kayaknya kita udah cukup deh sampai sini gitu. Hubungan kita sampai sini aja Mas Hari gitu kan. Waktu itu bilang kayak gitu aku. Hampir. Berita baiknya hampir yang diputuskan. Hampir gitu, kukud lagi nih ya. Mas Hari bilang waktu aku nggak mau, pokoknya aku mau tetap sama Mas Hari gitu. Aduh, luar biasa. Ini sebenarnya kalau mic-nya 3 bisa sebenarnya, cuma mic kita masih terbatas nih. Jadi ya intinya gitu lah, makanya masih tetap berjuang lah intinya gitu kan. Di saat kita menyerah tadi ternyata Tuhan itu bekerja gitu. Oke. Ya jadi kita udah nyebar kemana-mana proposal, kemudian slide yang PDF yang mungkin teman-teman saat ini kerjakan ya. Kita kerjakan juga dulu. Udah slide, kemudian kita waktu itu justru Mas Hari itu kembali lagi tuh nyebarin core banking system gitu di salah satu pondok karena dia melihat bahwa pondok itu ada koperasinya gitu. Loh kenapa ke pondok mas? Kan nggak nyambung. Karena ada koperasinya waktu itu. Ada koperasinya. Gitu. Nah, ternyata ini kejelian Mas Hari ya. Ada koperasinya dimasukin core banking, ditawarin. Sebulan nggak respon tuh, akhirnya ditawarin lagi yang iOS gitu dan membership program. Mas Hari nawarin ke pondok pesantren program core banking untuk koperasinya. Sebulan dicuekin. Sebulan dicuekin ya. Tapi nggak diusir kan Mas Hari? Ya sering kayak. Coba nggak cerita ke Mas Arif. Tapi kemudian ditawarin lagi Cashpost dan membership. Lalu responnya mas? Responnya tertarik gitu, hanya kita bertiga diundang gitu kan. Bertiga nih ke pondok itu? Iya ke pondok kan mau ketemu Pak Yai kan di situ. Wah ini. Agung itu ya kalau teman-teman lihat Agung itu tangannya tatoan gitu. Luar biasa. Jadi pas ketemu Pak Yai gitu dia langsung ganti baju yang panjang gitu. Pakai baju koko enggak? Jadi buat nutupin tato. Jadi dia peci putih. Jadi kita diundang ke pondoknya gitu kan buat jelasin fitur dari point of sale-nya gitu, Cashpost-nya, kemudian sama membership-nya, dan mereka cocok gitu. Nah, cocok. 2019 itu. 2019 di bulan Juni-Juli lah. Pertengahan ya. Ya pertengahan. Tahun ajaran baru kan. Iya benar. Ya. Jadi medio 2019 itu kondisinya masih normal-normal saja gitu. PPDB ya, sedang musim PPDB di sana berarti. Lalu pondok itu pakai aplikasi apa mas? Waktu itu pakai aplikasi, pakai bank ya, produk dari core banking. Waktu itu pakai produk bank, kemudian dia pengen produk sendiri, jadi pakai POS dengan yang lebih lengkap kan. Kalau produk bank kan terbatas tuh, ada yang fitur nggak bisa gitu kan.
Oh, ini layanan dari sebuah bank ya. Nah, akhirnya mereka pengen produk cash ini digunakan di pondok, mulai dari kantinnya, kemudian ada kartu santri. Jadi itu salah satu pioner buat ini ya, ngelahirin kartu santri itu dari situ gitu. Jadi yang sekarang kan idenya kartu santri itu ya. Sekarang kan kita tahu mungkin cards ya, sekarang cards itu. Jadi kartu santri. Waktu itu sebutannya belum kartu santri, jadi memang masih kartu member gitu. Oke. Jadi 2019 si pondok itu minta cash mengembangkan fitur ya, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya jadi fiturnya sudah ada, cuma lebih disesuaikan dengan kebutuhan pondok. Oke. Nah, lalu berkat itu 2019 cash bisa bangkit. Ya, berkat itu akhirnya kita bisa mulai bangkit lagi ya. Bangkit, dapat revenue, dapat operasional, karena waktu itu cukup besar pondoknya, dia punya siswa yang cukup banyak, kemudian juga salah satu pondok ternama lah gitu. Jadi memang masalah kayak biaya yang muncul itu nggak jadi masalah justru gitu ya. Nggak jadi masalah gitu. Jadi kita jalan dengan pondok itu, kemudian setelah itu kita coba buat marketing kit gitu kan, kita sebarin dengan market yang sama ke pondok pesantren. Ya, pondok pesantren ada juga yang nyantol. Kemudian posnya juga posnya juga bisa dipakai lagi ke merchant gitu kan. Waktu itu memang 2019 kan rilis Kris ya. Iya, Agustus Mas. Agustus ya. 17 Agustus. Nah, September kita udah implementasi Kris di POS. Luar biasa. Nah, itu POS pertama yang luar biasa. Ada Krisnya itu Cashpos gitu. Ini ketika BI merilis Kris 17 Agustus, itu bulan Septembernya Cashpos tuh udah implement Kris gitu ya. Nah, itu perlu di note itu. Terus udah dipakai lumayan banyak. Ya, udah dipakai lumayan lah Cashpos ya. Merchant yang merchant besar-besar udah mulai pakai gitu kan. Karena harganya mungkin lebih terjangkau waktu itu. Dengan fitur yang tadi ada yang lengkap gitu. Ada membership juga. Ada membership gitu. Sampai pandemi lah gitu kan. Kita udah konsen di dua market ya. Tadi POS sama kartu santri ya buat pondok gitu. Kartu member buat pondok bukan kartu santri gitu. Jadi ini sebelum masuk ke pandemi 2019 itu cash udah lumayan dapet validasi dari marketnya adalah lembaga pendidikan, dalam hal ini pondok pesantren. Terus fiturnya ternyata yang dibutuhkan adalah kartu member itu, kemudian terhubung dengan POS, dan berarti tapi ada lagi dari sisi pesantrennya untuk manajemen mereka Mas. Nah itu, jadi waktu itu kita develop juga namanya billing system kan. Nah jadi baru juga itu ya? Ya dilengkapin lah, POS-nya dilengkapin itu billing system. Ada billing system. Tagihan Mas ya? Buat tagihan pondok ya, PSPP, infak gitu. Iya, jadi semua sistem billingnya itu terintegrasi juga dengan Cashpos-nya, kemudian dengan kartu membernya. Berarti si pondok pesantren ini menginginkan itu dan kemudian bisa dipenuhi gitu. Oke. Lalu pandemi Mas, ketika pandemi datang, apa yang terjadi Mas? Yang terkena tuh apa? Yang terkena pas POS ya. POS waktu itu terkena dampaknya karena merchant harus tutup. Kita subscription-nya juga turun. Kemudian tim juga pecah gitu kan waktu itu. Karena kan pandemi benar-benar itu sebagai kayak tadinya kan waktu di 2019 hampir menyerah gitu kan. Nah di situ ada yang menyerah gitu. Agung waktu itu memang pindah juga kan karena tuntutan istri ya, harus pindah Jakarta. Akhirnya gitu kan. Mas Agung menemukan istri ya. Menikah maksudnya menikah? Udah menikah. Udah menikah. Udah menikah, udah punya anak, dan dia pindah ke Jakarta. Memutuskan untuk pindah. 2019 itu Mas? 2020. 2020. Pandemi ya. Pas pandemi. Tapi dari pondok tetap jalan. Ini uniknya itu pondok tetap jalan. Lembaga pendidikan walaupun ada pandemi dia tetap jalan. Billing sistemnya. Iya.
Tapi point of sale-nya juga jalan kan, Mas? Point of sale-nya jalan Jalan kalau di pondok. Karena kan kantinnya di dalam. Oke. Di situ. Nah, Gimana Mas dalam masa pandemi itu? masa pandemi ya berdua ya, waktu itu berdua sama Seri karena Agung keluar. Kemudian technical kan nggak ada yang megang. Nah, akhirnya kita memaksakan nekat buat rekrut developer waktu itu. Wih, mantap. Jadi Developer punya developer, Cash itu punya developer sekarang banyak, tapi awalnya itu karena dipaksa keadaan. Iya, dipaksa keadaan ditinggal. Karena ditinggalkan developer awalnya gitu ya. Iya, ditinggal. Berarti tim gimana Mas? Waktu pandemi itu tim itu berarti Mas Arif, Mas Hari, kemudian ada tim marketing? Tim marketing belum waktu di awal pandemi ya. Kalau pandemi aku Mas Hari developer aja buat maintain aplikasi ya. Di situ ada Mas Indra waktu itu. Oh iya. Billy ya. Mas Indra, Billy, iya. iya. Itu bertiga. Mas Didik. Oke. Ini boleh di-mention sih. Nanti Mas Indra juga kita undang khusus buat ngobrol-ngobrol di sini. Seru banget Lord Indra. Ini semuanya orang di ini ya, di kampus sebelah ya. Iya. Ya sebut aja itu Telkom gitu. Jadi di orang-orang ini tuh orang di situ. Nah, bagaimana lolos dari pandemi, Mas? 2020 itu kan banyak juga yang collapse yang ya karena masih di pondok kita udah dapat income lah yang menutup gitu. Menutup di situ. Pandemi mau berakhir waktu itu ya, ada isu mau berakhir gitu kan. Ini di bulan Agustusan baru rekrut sales gitu. Nah, di sini ada Roni sih waktu yang tersisa kayaknya Roni nih. Jadi 2020 ya Ron. Juni 2020 ngerekrut tim marketing, salah satunya adalah Roni yang sekarang masih bertahan sampai sekarang. Di next episode kita akan interview dia. Kenapa? COVID ya. Itu karyawan COVID itu. Tim marketing dan fokusnya Cashpos. Iya, Cashpos ya. Iya. Jadi ketika justru pasar sepi gitu, Roni jualan kasir. Lanjut ke cerita berikutnya Mas, karena pandemi kan sebenarnya panjang akhirnya kan sampai 2021. 2021 ya. Iya, puncaknya itu atau bukan puncaknya, kita pernah naik lagi tuh 2021 bulan Juli kalau nggak salah. Yang satu hari itu berapa ratus orang meninggal gitu, berapa ribu orang. Ya. Itu 2021. Nah, ya 2020 kan konsen di POS ya. Memang udah mulai buka kan toko-toko dan memang hasilnya masih ada tapi kurang optimal. Nah, itu kemudian di 2021 baru itu kan ada Mas Soeb ya. Oh, Mas Soeb. Iya. Ya, nanti di episode berikutnya kita akan ngobrol sama Mas Soeb. Jadi ngobrol sama diri sendiri kan. Ini soalnya tadi nggak ada perkenalan di awal siapa hostnya. Tadinya mau misterius gitu. Gak apa-apa. Ya, waktu itu jadi Mas Soeb gabung di 2021 awal ya Februarian kan kalau nggak salah. Nah, untuk dedicate di produk cards ya, produk baru sebenarnya itu nanti mungkin cerita yang lain ya. Sampai nemuin cards gitu. Iya betul. Berapa minggu berapa bulan. Iya. Jadi 2020 itu masih concernnya di billing system sama Cashpos. Lalu masuk ke 2021 itu lahir gagasan untuk ada aplikasi kartu digital yang fokus ya. Lebih fokus untuk market lembaga pendidikan, pondok pesantren dan sekolah. Lalu lahirlah aplikasi kartu digital. Tapi Mas Arif, intinya kenapa Mas Arif itu selalu bisa menemukan aplikasi-aplikasi baru atau ide-ide baru dari keadaan yang sulit gitu. Itu kira-kira Mas Arif kalau ngadapin keadaan yang sulit itu gimana sih gitu sampai akhirnya kemudian menemukan solusinya itu? Ya sebenarnya dari keadaan setiap kalau prinsip saya ya kalau setiap keadaan itu pasti ada peluangnya di situ ya. Apapun itu kondisinya, mau sulit mau seneng atau apapun itu pasti ada peluang yang bisa kita lihat gitu. Nah ternyata dalam keadaan COVID yang sulit itu ternyata dari kita lihat di 2020 kan ada market pendidikan masih terus jalan, itu kan sebuah peluang gitu kan. Dari situ kita pelajari lagi tuh, saya sama Seri pelajari lagi kenapa sih market itu tetap bertahan di pandemi dengan menggunakan
solusi kami gitu kan. Dan juga kita wawancara, interview dan riset juga ke mereka gitu kan. Para partner ini ya. Apa yang dibutuhin gitu sih. Sebenarnya lebih ke kayak market, apa sih yang market butuhkan waktu itu gitu. Jadi ya memang pada pandemi beberapa startup banyak yang turun, tapi juga banyak yang naik gitu kan, tergantung dari marketnya kan. Iya betul. Jadi dan Cash adalah salah satu startup digital. Iya, di Cash itu ada 2 posisi, berarti waktu itu ada yang turun, ada yang naik. Oh iya benar. Yang turun Cashpost itu. Iya, yang turun Cashpost, yang naik yang dibuat solusi buat sekolah. Iya. Ya kita pilih yang ya follow customer lah gitu. Jadi pasar kemudian terbuka setelah ya dalam masih masa pandemi, tapi kemudian kita akhirnya Cash menemukan celah baru di pasar lembaga pendidikan ya. Dalam hal ini pesantren sama sekolah. Ada nggak peran dari eksternal Mas, mungkin investor, inkubator atau apa gitu dalam masa-masa itu atau kemudian ke sininya? Kalau peran dari eksternal terkait dengan inkubator ya waktu itu Indigo ya tetap mantau gimana kondisinya, kemudian bantu juga kan waktu itu dengan program pesantren Go gitu kan. Oh iya. Jadi inkubator itu tetap ini ya, keep in touch gitu ya, membukakan peluang-peluang jalan kerjasama gitu. Sebenarnya kalau peran eksternal internal itu lebih dominan di internal ya gitu. Siapa yang akan bantu kita kalau kita susah gitu kan. Biasanya kan ya diri sendiri gitu yang bantu. Oh iya, benar Mas, benar. Startup sebagai startup Cash itu bisa bertahan ya itu ya karena menemukan solusi-solusi baru, menemukan pasar-pasar baru, adaptasi sebenarnya Mas ya. Adaptasi, lalu di dalam diri sendiri memang juga punya daya tahan yang luar biasa gitu. Terus apalagi Mas Arif yang mau diceritain, mungkin bisa boleh Cash yang sekarang. Ya, Cash yang sekarang kan lebih, saat ini kan kita sama-sama kan fokus di sekolah ya, lembaga pendidikan, pesantren gitu kan. Memang solusi kita kan udah fit lah di situ, dan harapannya juga ini benar-benar solusi ini kan sebenarnya kayak Cash itu yang untuk sekolah atau pondok itu kan lahir dari pondok ya gitu, dan mudah-mudahan itu juga bermanfaat banyak sih buat pondok di seluruh Indonesia gitu. Mantap. Sebaran juga udah luas ya Mas Arif ya? Udah luas ya. Udah berapa provinsi ya Mas Arif ya? 22 provinsi, 72 kabupaten. Wih, luar biasa. Cepet banget ya. Nah kalau ada yang main ke sini itu pasti mereka juga bisa lihat sebaran partner kita di seluruh Indonesia gitu. Mungkin terakhir ini Mas Arif, nextnya atau ada di jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, atau bahkan sudah exit strateginya, mau mengakuisisi apa, mau merger atau mau go public? Ya sekarang sih lebih fokus dulu ya buat memberi manfaat ke pondok-pondok gitu kan. Betul. Ke sekolah-sekolah gitu kan, kita bantu mereka digitalisasi ya, mulai dari kartunya hingga pembayaran dan juga transaksinya di situ. Dan kita fokus dulu inilah ke pondok, karena masih banyak juga ya pondok yang belum digital gitu, dan saya pikir solusi yang kita berikan ke mereka itu sangat-sangat membantu, dan dibuktikan juga yang partner kita yang selama ini jalan kan juga selalu bilang merasa senang, merasa puas dengan layanan gitu. Nah itu mungkin kita fokus dulu, belum mikir sampai ke exit strategi dan sebagainya, lebih fokus untuk growth dulu lah gitu. Siap. Gitu. Oke. Thank you Mas Arif. Ya sama-sama. Ya ini soal waktu aja. Mungkin nanti ada episode mendatang, ada episode khusus Mas Arif soal lebih detail soal Cash. Tapi untuk episode pertama ini kita give applause buat Mas Arif. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Ini episode pertama yang luar biasa. Makasih pada penonton bayaran juga ya ini pada. Iya, terima kasih sekali lagi.
Ini podcast edisi pertama, jadi jangan lewatkan edisi berikutnya dengan narasumber yang lain, atau mungkin bisa dengan partner-partner kita dari Aceh sampai Papua. Terima kasih, saya Soeb signing out. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. See ya.